Yang keenam rematik. Yang ketujuh asam urat. Yang kedelapan, nah kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya. Yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh. Yang kedua menyucikan pikiran. Dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoxnya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar, diri kita yang sedang bersih-bersih. Ini fokus kedua, puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Ya, paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah,
Yang ketiga, jika Anda demam, ngreges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau ngalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam coba puasa. Yang keempat, kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi, akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima, jika sakit kepala, pusing. Yang keenam, rematik. Yang ketujuh, asam urat. Yang kedelapan, nah kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol puasa, kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian. Ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawannya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun tidak ada ciri-ciri mau hujan itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang, kita lanjutkan. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Ya maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan ya kalau pas target itu positif alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan ya sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh
orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak, memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa, ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi, meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya. Kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi ya memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan,
Bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave, orang-orang yang berani. Oke, kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya setara. Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya, sebenarnya kitalah. Kalau bahasa tadi dishonest atau orang munafik tadi. Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it. Kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja, berarti kita dishonest. Kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah. Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan, berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain, harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja, itulah dishonest. Ketidakjujuran, kemunafikan. Nah, kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini kita yakini. Oke. Kita lanjutkan ya, masih kuatkah? Kelihatannya ini termasuk materi-materi ideal yang ya semoga bisa kita jalankan. 50%-nya alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, ini menarik, saya terjemahkan saja lah, kalau bahasa Inggris kalian agak rooming. Kata beliau begini, engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun kalau engkau tidak melakukan apapun, ya tidak akan ada hasil apapun. Oh, ini sindiran yang makjeleb ya untuk kita.
Kita itu sering takut hasilnya jelek. Kita sering takut nanti kalau begini gimana Pak, nanti kalau begitu gimana Pak, gitu kan. Ini sederhananya Gandhi mau bilang, lah wong kamu itu loh ndak ngapa-ngapain, kok takut begini, takut begitu. Bergerak dulu, bertindak dulu, baru nanti ketahuan jadi begini apa begitu. Kita selama ini tidak melakukan apa-apa, hanya takut dan khawatir saja. Yo kalau hanya itu sih ya tidak akan ada apa-apa. Jadi kita sering mengkhawatirkan masa depan, tapi kita tidak melakukan apa-apa di masa kini. Loh kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak usah khawatir apa-apa, tidak ada apa-apa di masa depan. Wong kamu tidak melakukan apa-apa. Baru kalau kalian sudah melakukan ini, melakukan itu, Pak nanti bisa sukses, bisa gagal, baru kamu bisa begitu. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, loh, ngapain kamu khawatir? Wong kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, wong kamu tidak ikhtiar apapun. Yo, wong kamu tidak daftar kuliah kok takut DO, takut tidak lulus. Kan sederhananya itu. Baru kalau kamu sudah daftar, kamu boleh, Pak, nanti kalau saya tidak lulus gimana? Oh iya, ya wajar. Wong kamu tidak daftar kok bilangnya takut tidak lulus, takut DO. Kita sering begitu. Mengkhawatirkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan proses apa-apa untuk menuju ke sana. Bisa tidak ya Pak, saya nanti membahagiakan istri saya? Saya bilang begitu. Lalu sekarang istrinya saja tidak ada. Betul. Kamu rancang seperti apapun ya tidak tahu, wong yo calonnya belum ada, apa-apanya belum ada. Jadi itu yang sering kita lakukan hari ini. Banyak kegelisahan kita itu kegelisahan yang kosong. Karena kita tidak ngapa-ngapain sudah gelisah. Ya, kalau kita sudah ibadah baru mikir, diterima tidak ya ibadah saya oleh Allah, kan begitu. Kamu tidak ngapa-ngapain, besok masuk surga apa neraka ya Pak saya? Karena ya tidak ngapa-ngapain. Kayaknya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau. Engkau mungkin tidak tahu apa hasil tindakanmu, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Jadi tidak akan ada hasil apapun. Maka beliau berjuang, komitmen konsekuen. Dengan keyakinan beliau, entah hasilnya apa. Bahwa mungkin sampai hari ini India Pakistan kadang-kadang masih konflik. Ya monggo saja sejarahnya begitu, tapi beliau sudah melakukan banyak hal untuk itu. Oke, jadi ini sindiran untuk kita. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, ya jangan menunggu hasil, jangan meramalkan sukses atau tidak. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan. Ini hubungannya dengan puasa tadi. Kata beliau, bahasa Inggris lagi. I call him religious who understand the suffering of others. Orang yang mau peduli penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, itulah seorang religius. Jadi orang religius adalah orang yang berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Dan pasti semua ajaran agama punya komitmen terhadap orang-orang yang tertindas, mustad'afun, orang-orang yang suffering, menderita. Jadi kalau kalian melihat ada orang tekun sekali ibadah, kalian tidak tahu itu tulus apa terpaksa apa acting saja. Maknanya bisa macam-macam. Bisa juga memang tulus ibadah. Tapi begitu kalian lihat orang baik sekali hatinya, peduli dengan sesama, peduli dengan penderitaan orang lain, pastikan bahwa dia orang religius. Dia orang baik yang menjalankan amanat agamanya. Palsu ndak palsu, yang penting faktanya dia membantu. Peduli dengan suffering of others. Maka beliau lebih fokus ke sana.
Sampai beliau dituduh, wah ini terlalu membela muslim ini. Ya, beliau tidak melihat itunya, beliau melihat penindasan dan ketertindasan itu. Kan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu bagaimana para nabi oleh Allah diminta mendampingi orang-orang yang tertindas. Termasuk Nabi Musa diminta mendampingi Bani Israel. Meskipun kisahnya dalam Al-Quran itu bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Disuruh ini, disuruh itu, bantah terus. Tapi Nabi Musa tetap disuruh menemani. Saking nakalnya kalau dalam Al-Quran itu kan sampai bikin sapi sendiri disembah. Itu kan luar biasa sudah. Tapi tetap Nabi Musa disuruh menemani. Kenapa? Saat itu posisi mereka mustad'afun, sedang tertindas. Nah, jadi agama sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Suffering of others. Akan luar biasa kalau kesibukan kita dalam beragama antara lain ini. Kepedulian pada sesama. Jadi tidak sekedar menghitung pahala kita sendiri. Nanti disuruh, mas bawa sedikit-sedikit sedekah. Oh pahala saya sudah banyak pak, saya itu. Nah, itu. Jadi hitung-hitungan pahala. Ndaklah ya mari kita peduli dengan sesama. Karena I call him religious who understand the suffering of others. Aku sebut dia seorang religius, yaitu dia yang bisa memahami penderitaan orang lain. Bukan orang egois yang mikir senengnya sendiri atau enaknya sendiri. Kita lanjutkan. Nah ini hubungannya dengan puasa anti kekerasan tadi ya. Apa sih yang membuat puasanya Gandhi bisa sukses? Antara lain dari kegigihan beliau, ketekunan beliau. Kalau fisiknya sih beliau kelihatan seperti orang tua yang lemah pakai tongkat itu. Tapi kegigihan beliau luar biasa. Itulah kenapa beliau menyatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Kekuatan datang dari kemauan yang gigih. Jadilah orang yang tekun. Jadilah orang yang gigih, kalian akan berhasil. Dalam hal apapun. Jadi kita itu tergantung apa yang kita biasakan untuk diri kita. Tekunlah di hal apapun, kalian akan sukses. Baik, ini waktunya ya. Saya lanjutkan. Ini mungkin jika sindiran untuk kita. Anda hanya dapat membangunkan orang jika dia benar-benar tertidur. Tetapi usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika dia hanya pura-pura tidur. Ngerti maksudnya ya? Misalnya gini, ketika tadi saya ngomong, kalian harus peduli sesama dong. Perhatikan orang-orang menderita di sekelilingmu itu kan. Ini sebenarnya tidak baru. Sejak dulu kalian juga tahu kalau membantu orang tertindas itu sesuatu yang mulia. Tapi kenapa kok kalian masih belum menjalankannya? Kalian pura-pura tidak tahu. Kalau ketemu orang pura-pura seperti ini, dibangunkan seperti apapun ya tidak efektif. Kenapa? Wong sudah bangun. Orang itu kalau tidur bisa dibangunkan. Kalau pura-pura tidur tidak bisa dia dibangunkan. Wong dia sudah bangun sebenarnya. Kalau lupa diingatkan. Tapi kalau pura-pura lupa, gunanya apa diingatkan? Dia sudah ingat cuma tidak mau saja menjalankan. Nah, kita sering posisinya orang yang pura-pura lupa dan pura-pura tidur tadi. Bukan berarti kita tidak tahu teori-teori yang baik, kebenarannya yang mana, sesuainya yang mana. Kita tahu. Cuma kita masih enggan melakukannya. Jadi diceramai siapapun, jawabannya wis tahu. Sudah pernah
Sudah ngerti Pak, tidak ada yang baru Pak yang disampaikan. Ini tidak masalah baru atau tidak baru. Yang sudah kalian jalankan yang mana? Yang sudah kalian hidupkan yang mana? Ini nanti kembali ke kutipan awal tadi. Orang yang sudah tahu mana baik, mana buruk, tapi tidak menghidupkannya, dishonest. Orang yang tidak jujur, orang yang munafik. Nah, ini mulai ngeri ya sampai sini. Wah, saya termasuk ini mungkin. Kalau kata dulu kita belajar filosof dari Brasil, Paulo Freire, beliau kan mengkategori kesadarannya orang itu ada 3. Ada magis, ada naif, ada kritis. Magis itu yang hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu ada masalah apa, pokoknya yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke selatan, saya ke selatan. Kalau yang viral ini ya saya ikut ini, teman-teman kok maki-maki tokoh itu, saya ikut-ikut maki-maki. Ini kesadaran magis. Ada kesadaran naif. Kesadaran naif itu sudah tahu itu jelek, sudah tahu itu baik, tapi tidak diimplementasikan. Jadi ini orang naif namanya, sadar masalah tapi tidak mau mencari solusinya. Banyak di antara kita yang masih berkategori naif. Koleksi pengetahuan kita itu bisa berbuku-buku di kepala kita, tapi yang jalan kualitas hidup kita kok tidak meningkat-meningkat ya karena kita tidak menghidupkannya. Jadi kita seperti orang yang pura-pura tidur. Pura-pura tidur itu metode membangunkan apapun tidak akan bangun. Kalau orang tidur beneran, itu bisa. Metode tertentu bisa dia bangun. Tapi orang pura-pura tidur, wong dia pura-pura, dipukuli pun dia pura-pura masih tidur. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk kategori orang yang pura-pura tidur. Tertidur beneran maklum lah, mungkin karena banyak kesibukan lupa itu maksudnya. Tapi sebenarnya ingat sih, sebenarnya tahu sih, tapi males saja, enggan saja melakukan. Nah ini pura-pura tidur. Jadi kata Gandhi, usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika hanya pura-pura tidur. Ditambahi lagi, ditegaskan lagi dengan kalimat ini. Kata beliau, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar. Sudah pura-pura tidur, ngeyele luar biasa. Ilmunya banyak sih, tapi manfaatnya untuk masyarakat tidak banyak. Kadang-kadang hanya nambah masalah saja. Orang pinter itu harusnya problem solver. Tapi banyak orang pinter yang part of the problem. Bagian dari masalah. Lebih ngeri lagi banyak orang pinter yang troublemaker. Bikin masalah saja. Dunia tentram-tentram, dia bikin konsep, bikin teori, bikin pernyataan, terus jadi ruwet, jadi kacau. Nah, Gandhi juga capek saya lihat orang-orang pinter itu. Ngeyelnya luar biasa. Karena dia pinter, salah pun dia bisa nyari argumen agar tetap benar. Karena dia pinter, dia bisa punya 1001 dalih, 1001 alasan untuk keburukan yang sedang dia lakukan. Dan itu, kata Gandhi, tidak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar, orang-orang pinter. Ya tapi kalian tenang sajalah, kali ini kan tidak termasuk itu. Ya, jadi kalau yang ini kalian bisa. Alhamdulillah saya tidak kok Pak. Maksudnya bukan tidak keras hati, tidak pinternya. Saya tidak termasuk itu. Oke, masih ada waktu satu lagi. Ini kalau kalian kuat ya, yang tidak kuat latihan. Kata beliau, setiap kali bangun pagi, kalau berani buat tekad seperti ini. Aku tidak takut siapapun di bumi.
Aku hanya takut kepada Tuhan. Aku tidak akan menaruh dendam kepada siapapun. Aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan dari siapapun. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku akan menanggung semua penderitaan. Jadi kalau tiap pagi kita declare ini, kita akan jadi orang yang the brave tadi, orang-orang pemberani. Aku tidak takut pada siapapun di bumi, apapun dan siapapun di bumi levelnya hanya makhluk, ciptaan Allah, dan kita semua setara. Yang aku takuti hanya Tuhan saja, hanya Allah saja. Dan aku tidak menaruh dendam pada siapapun. Tidak ada gunanya dendam, apalagi kekerasan. Meskipun begitu, aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Jadi kalau kalian melakukan ketidakadilan, ya akan aku lawan. Meskipun caraku melawan tidak dengan cara yang jelek, tidak dengan cara kekerasan. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Jadi yang salah aku luruskan, tapi dengan kebenaran. Tidak dengan salah yang lain. Temanmu salah, kamu luruskan dengan cara maki-maki. Makian itu sesuatu kan yang tidak etis, tidak benar. Ketika ketidakbenaran ditemukan dengan ketidakbenaran, ya minus kali minus. Jadi akhirnya meledak ketidakbenarannya. Kamu menganggapnya baik-baik saja, plus saja. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku siap menanggung semua penderitaan. Mungkin pahit, mungkin berat, tapi ya itulah resikonya melawan ketidakbenaran. Itulah kenapa beliau itu meskipun kecil, profilnya kurus, kelihatan lemah, tapi dayanya luar biasa. Dengan puasanya saja, tidak ada yang bisa melawan beliau. Semua tuntutan beliau dipenuhi. Karena apa? Satyagraha. Beliau ada di jalan kebenaran. Itu yang membuat beliau powerful. Tapi kalau kita menuju kebenaran dengan jalan yang tidak benar, ya sebenarnya kita sedang melemahkan kebenaran itu sendiri.